saya. Tapi kalau kamu jadikan saya ketua, ya ikutin program saya. Oh iya. Kalau kamu nggak ikut program saya angkat tangan jadi ketua kata. Oh, berarti Pak Denny memang diskriminasi jiwa preman sepertinya. Karena apa? Mau Pak ya tidak mau. Kalau nggak mau. Nah ini Pak De berbicara tentang orang rumah tuh Pak De. Berarti ketemunya dulu di mana Pak De? Di organisasi ini? Nah kalau ketemu dulu dia anak buah kerja. Oh anak buah kerja. Cilok. Saya mandor kan. Iya. Itu muda gitu ya. Muda. Itu kuat juga, senang itu juga dia. Masih mudanya dia kan belum punya istri pula dulu kan. Iya. Tanyain tuh Pak RT kamu tuh. Iya. Paling mantap jos tuh. pokoknya itu tadi Pak De. Misal seandainya saya itu di ranahnya anak buah Pak D di dalam Karang Taruna. Saya itu kok males nimbrung ke Karang Taruna tuh. Kayak mana Pak D caranya? Ya ditanyain masalahnya di mana. Oh, berarti dia datangi ke rumah sambil ngopi. Datang ke rumah. Masalahnya apa kok kamu nampaknya kurang nian semangat kamu ke pemuda. Kamu seorang pemuda. Hanya pemikiran saya ini saya tanya mohon maaf ya Pak De. Pak De dulu centeng Pak De. Enggak. Apa premanya Jangga Baru? Enggak ada centeng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Fadilah di podcastnya Irsam Dusun Pandan Kuning di Desa Jangga Baru. Salam bersatu menuju generasi maju yang hanya ada di channel Jangga Baru TV. Ya. Oke, kita kedatangan tamu malam hari ini yang sangat sepuh dan spesial di kalangan ikatan ataupun kalau bisa dikatakan organisasi. Ini dia Pak D Kusnadi. Selamat malam Pak D. Selamat malam. Pak D, sampai ini sudah lama nggak berkecimpung di Irsam ini dari usia berapa? Apa habis menikah itu langsung nggak berkecimpung? Mulai tahun 92. Itu sampai berkecimpungnya? Berhenti. Berarti udah agak lama ya. Sampai mulainya dari tahun berapa? Dari 87. 87. Nah, itu sampai di Irsam itu sebagai apa itu Pak De? Sebagai ketua 1. Ketua 1. Di situ ada apa aja itu Pak De? Di dalam strukturnya. Ya ada ketua 1, ada ketua 2, ada sekretaris, ada bendahara. Oh, berarti kalau ada anggota-anggota semuanya. Oh, berarti kalau sekarang tuh ada ketua, ada wakil, ada bendahara dan sekretaris gitu ya? Iya. Jadi sampai itu Pak De, dari tahun dulu itu kayak mana sejarahnya Irsam itu dulu Pak De? Kalau membuka pertamanya ya kita harus betul-betul fokus untuk mendirikan kegiatan ikatan remaja supaya bisa maju. Jadi kita sebelum punya dana ya kita harus iuran pokok. Oh iya. Per orang kena berapa per anggota. Nah sudah itu kita menggali dana dengan ya segala sesuatu pekerjaan yang ada di kebun sini kita borong untuk kerja mencari dana untuk dikumpulkan kepada organisasi. Jadi sama sepertinya apa yang diceritakan oleh Mas Pak Nari ataupun Mas Nari kemarin, ya itu apa namanya ngambil borongan gitu. Ya. Jadi itu Pak De dulunya nggak pernah itu ya apa namanya ibaratnya membuat rencana contohnya kayak jualan untuk meningkatkan uang kas apa kayak mana gitu. Ada dulu ya? Ada jualan keripik ubi. Oh. Keripik ubi itu ada. Keripik ubi yang disambal tuh kan. Iya. Ada juga. Itu ada untuk menambahi kas organisasi kan. Oh. Jadi anggarannya itu melalui iuran per individu anggota, habis itu dari borongan, habis itu ditambah lagi dengan kalau sekarang itu bisa dikatakan UMKM kan kayak gitu, kegiatan-kegiatan ya. untuk jual beli kan kayak Jual gitu. beli. Oh, terus itu kayak mana itu Pak De? Cara menyusunnya itu kayak mana? Kok bisa kompak? Kok bisa? Ya itu kita harus bisa merayu untuk remaja itu supaya bisa mau jadi anggota organisasi kepemudaan. Jadi dia yang menyadari kan akhirnya mau. Tapi kalau
orang yang nggak mau ya bagaimana caranya kita mau merayunya. Oh, berarti berbagai strategi lah seorang ketua dulu itu kayak mana untuk menyatukan kan, untuk gitu. menyatukan organisasi kan. Apa disebut ya. organisasi kan? Jadi kalau menegakkan organisasi jangan pandang bulu, jangan pandang agama. Oh, gitu. Mau Kristen, mau Buddha, mau Islam. Nah, itu namanya organisasi, itu sama. Oh, nggak iya. Dipilih-pilih ini agamanya harus Islam, nggak bisa. Oh, yang penting dia berada di Dusun Pandan Kuning, masih muda, berarti pemuda Dusun Pandan Kuning gitu ya? Walaupun sudah umur 40 tahun, kalau memang jiwanya masih jiwa pemuda, itu masih bisa dikait gitu. Oh, iya. Pada umurnya. Oh, iya. Pokoknya yang mau ayo dulunya sama kayak gitu ya? Ya walaupun tua, kalau memang ada masih jiwa mudanya ada, insya Allah dia mau berkecimpung di situ. Oh, iya. Habis itu Pak De, tadi kan kita berbicara masalah anggaran ya kan? Masalah uangnya dapatnya dari mana. Kalau ini Pak De tentang olahraga dulu pemuda tuh kayak mana Pak De? Kalau olahraga dulu yang diutamakan memang bola voli. Olahraga. Nah, olahraganya bola voli, 2 bulu tangkis, 3 tenis meja. Itulah cuma 3 itu. Itu sistem latihannya kayak mana Pak De? Latihannya tuh kalau volinya dulu dibentuk setiap sore. Kalau volinya. Kalau bulu tangkis kadang-kadang seminggu sekali karena kalau bulu tangkis modelnya gede. Ya. Besar kalau bulu tangkis. Yang paling sering tenis meja dengan bola voli. Ya, itu iya. Itu dulu Pak De di Dusun Pandan Kuning sudah ada lapangan voli apa belum? Sudah. Apa numpang-numpang di tanah orang dulu? Ya memang numpang di tanah orang. Oh, numpang-numpang di tanah orang gitu ya, saking inginnya maju, inginnya maju, gitu ya. Menegakkan lapangan ya izin sama yang punya tanah. Kalau memang sudah dibangun ya sudah ngalah lagi. Oh iya. Pindah lagi gitu. Itulah cara untuk berjuang dalam segi olahraga gitu ya. Kalau memang nggak mau berjuang sudah barangkali berhenti sudah nggak mau lagi berjuangan. Ini karena ya kemauan ada, jiwanya pun ada jauh ke situ. Jadi pindah-pindah pun nggak masalah, yang penting buat terus. Iya. Berarti bisa dikatakan ukuran lapangan itu sudah di luar kepala, seringnya pindah dulu ya. Iya. Dulu itu bentuknya kayak mana itu lapangannya Pak De? Apa cuman sekedarnya? Apa dibuat permanen dulu? Sekedarnya aja. Lantaran numpang itu tadi ya. Numpang tanah orang nanti. Kalau lapangan dibuat permanen sama yang punya tanah nggak boleh pula. Iya. Bulu tangkis aja buat di depan rumah orang. Mau dibuat permanen, tapi karena yang punya rumah pun boleh. Hobi. Nah itu Pak De, dananya itu dari mana? Buat lapangan pindah-pindah itu kan nggak membutuhkan modal sedikit Pak De. Dananya itu tadi remaja digerakkan untuk memborong-borong kapling-kaplingan orang terbas kan babat. Nah itu kalau minta ke inti dulu tuh kan. Oh berarti dulu Pak De mengusahakan kayak mana supaya pemuda-pemuda itu ada kegiatan, ada pekerjaan seminggu sekali kan, untuk menambah kas dana untuk organisasi. Contohnya tadi minta pekerjaan di PTP gitu ya. Pekerjaan tempat tengkulak, muat di KUD dulu kan. Iya. KUD dulu pemuda juga dulunya. Iya. Kalau mengandalkan donatur jangan diharap di sini. Zaman dulu ya. Jangan diharap dulu. Ya karena bisa dikatakan dulu kan masih pada perintis semua Pak De. Ya lagi. Habis itu sekarang istilahnya batuk pada dapat duit. Iya. Betul lah. Kalau aku dulu kalau kita nggak mau bergerak nggak dapat duit kan, nggak mau bekerja kan. Kalau sekarang istilahnya batuk banyak toke sudah. Iya. Mau ada kegiatan kayak gitu duitnya Pak De. Rumah karena masih rumah asli Tran. Nah sekarang lah tengok sendiri kan. Iya. Rumah sudah mobil lah 1 orang sampai 3-4 mobil kan. Kalau diminta duit 1 juta tingginya 500.000 udah keluar ya sudah kelewatan. Iya. Alhamdulillahnya di Dusun Pandan Kuning ini pada royal semua memang. Antusias. Bentar ya Pak De, tolong kopinya Mas. Ini Pak De ini kalau nggak ngopi ini agak itu. Sembari nunggu kopi kita melanjutkan lagi Pak De. Terus Pak De itu kan tadi tentang kegiatan-kegiatan ya kan. Kayak misalnya pembuatan lapangan itu kan berarti dananya kan dari samping yuran, ada yuran khususnya, habis itu ada. Kalau yuran pokok cuma sekali. Yuran pokok sekali dalam pertama itu aja. Hanya untuk mancing suatu kegiatan gitu ya.
Itu sudah ada kumpul dana 60 orang zaman dulu aku dulu tuh. Satu orang tuh kalau tidak salah, kalau tidak 1.500 tuh. Itu sudah kumpul. Nah, itu tadi digerakkan untuk jualan keripik tadi. Oh iya. Alhamdulillahnya terkumpul lagi, nambah lagi. Tambah dikit kan. Nah itulah kuasaran kan lagi mencari borongan, orang nyangkul ya nyangkul, orang terbas. Berarti pemuda-pemuda dulu tuh otot kawat tulang besi nampaknya Pak De. Sanggup kerja berat lah. Iya. Itu zaman tuh masih bujangannya Bapak Cimanto juga itu. Oh. Lajang-lajang tuh. Iya. Itu strategi sampean untuk menggerakkan tuh kayak mana supaya mau Pak De? Ya kita kan datang ke rumah pertama tuh kan. Kalau enggak waktu mau kumpulan diundang ke masjid, kan ke masjid dulu. Oh. Kemarin di masjid belum ada posyandu, belum ada. Nah, ke masjid. Ya kundang, ada pelan apa Mas? Ya kita sama-sama mari kita tegakkan pemuda kita. Iya. Belum ada padat kuning belum. RW 1 itu. RW 1 gitu dulu ya. Nah, kita tegakkan pemuda ini, kita bimbing anak-anak muda ini bagaimana bisanya maju. Nah, gitu. Kalau dari RT 1 aja dulu yang sering mendukung tuh rombongan si Misri, si Topo, nah itu mendukungnya itu dulu. Berarti memang dulu tuh ibaratnya pemuda-pemuda dulu tuh biarpun perekonomiannya kurang tapi semangat luar biasa ya Pak De ya. Enggak perempuannya enggak cowoknya sama itu. Oh iya. Berarti cara sampean untuk ini sangat perjuangannya sangat luar biasa. Seorang ketua ingin mengumpulkan rekan-rekannya ataupun bawah-bawahannya ya didatangi satu-satu, nggak kayak sekarang WhatsApp, OTW kayak gitu. Karena kalau gitu sekarang lewatnya kan WA. Ya betul. SMS. Itu kadang-kadang kalau aku sendiri lah. Ya. Pasaran nggak gubres. Iya. Kurang bagi aku kurang fokus. Kurang puas gitu ya Pak dia. Kalau didatangin kan, sambil kita ngomong. Ya kita tolonglah anak-anak ini bagaimana caranya anak bisa. Ya, kalau dulu adik-adik kan. Iya. Silakan diminum Pak De. Nah. Kalau saya tidak punya aku panggil anak-anak dulu. Iya. Jadi itu contohnya itu tadi. Makanya saya bilang kan, aku dituju pun aku gituin pengalaman saya. Jangan jadi pemuda pengemis. Kok begitu? Lah kamu mau menegakkan kompetisi poli aja minta ke warga 5.000. Apa itu tidak ngemis gitu. Oh, berarti dulu Pak De strateginya tuh Pak De. Misal nih di desa di RW 1. Nah. Pak De kan tahunya RW 1 bukan Pandan Kuning kayak gitu. Di RW 1 itu mau buat kegiatan poli. Nah, itu dari mana dananya? Dana kita mencari sendiri. Oh, berarti nggak ada minta ketoke-toke gitu Pak De? Ya, kalau toke dimintai donatur. Tapi donatur ya. Donatur aja. Kalau dulu kan enggak rumah per rumah. Oh. Kalau rumah per rumah. Makanya aku pernah orang tersinggung marah dengan saya, aku gituin pemuda pengemis bagi saya. Tapi kalau kamu jadikan saya ketua, ya ikutin program saya. Oh iya. Kalau kamu nggak ikut program saya angkat tangan jadi ketua kataku. Oh, berarti Pak Denny memang diskriminasi jiwa preman sepertinya. Karena apa? Mau Pak ya tidak mau. kalau kita terus minta kan malu. Masa menegakkan poli satu RW aja minta ke warga kan? Kalau kita cari borongan lah ke PTP 1 blok bentar weh. 1 blok tuh ditambah anggotanya banyak kan kayak gitu. Banyak. Kalau dulu 60 saya. Oh dulu berarti Pak De yang sudah masuk buku tuh 60. Kalau kerja lebih. Oh yang kerja lebih. Berarti memang karena perempuan kan jarang yang masuk. Iya. Ya kayak orang rumahku sendiri kayak Atim dulu semua tuh. Nah ini Pak De berbicara tentang orang rumah tuh Pak De. Berarti ketemunya dulu di mana Pak De? Di organisasi ini? Ya kalau ketemu dulu dia anak buah kerja. Oh anak buah kerja. Kilotin loh. Saya mandor kan. Iya. Jadi Pak De. Jadi Pak De istimewakan ya. Iya. Nah ini nampaknya calon orang rumah nih. Kamu babanya yang resek-resek aja gitu. Nah itu biarpun begitu tuh kalau aku kegiatan olahraga paling didukung. Oh iya. Poli kemarin di RW 4 tengah malam pun ngajak nonton. Pak nonton poli, Bayu. Oh. Kalau orang rumah saya memang kalau masalah olahraga saya didukung. Iya. Apa kemauannya? Anaknya tuh sampai nggak punya duit tanya tuh gurunya SR. Didukung terus anaknya perempuan tuh. Untuk berarti dari segi sampean habis itu
orang rumah sampean, berarti sama saling mendukung itu tadi. Saling Pokoknya mendukung. kegiatan yang positif, ayo maju. Ayo maju. Urusan duit nanti di belakangan kan kayak gitu. Mantap. Iya Ya, iya. kamar sini gitu. Iya, iya. Belum urus diresmikan belum. Itulah Pak D. Dari kata-kata Pak D itu saya bisa menyimpulkan semangat itu tidak bisa dirunding. Tapi kalau uang bisa dirunding kan kayak gitu. Pokoknya itulah, jangan dipandang kalau pemuda itu harus pemuda, Anda. Di atas 40 pun kalau memang dia masih punya jiwa muda, rangkul lah itu. Iya. Belum tentu pemuda tuh mau. Kalau yang tua pun kalau masih mau, apa salahnya kan gitu. Iya, betul. Rangkul untuk kalau dia enggak kuat apa-apa, nah, dukungan apa? Doa dan cara dia saran-saran dia, nah itu yang dipakai. Iya, berarti catat penasihat utama nih. Kalau kita pandang, harus pemuda, nggak akan jalan nggak. Iya. Tapi kalau ada yang tua, cara ngasih saran. Karena dulunya kan ibaratnya pernah ngalami, kalau kayak gini tuh strateginya kayak Kalau gini. dulu memang pemuda semua, belum ada yang tua sih. Kalau kalau yang dari Jawa yang tua-tua rombongannya Mbah Tomo, terus Mbah Sarwo, apa ya gelem. Karena anak-anaknya kan akhirnya kan, Iya. kayak Mas Suroto itu kuat juga tuh. Oh di pemuda gitu ya. Di pemuda itu kuat juga, senang tuh juga dia. Masih mudanya dia kan belum punya istri pula dulu kan. Iya. Tanyain tuh Pak RT kamu tuh. Iya. Paling mantap jos tuh. pokoknya. Iya, paling mantap juga itu kalau ke pemuda. Jiwa semangatnya Tapi luar entah biasa. sekarang kan tuh. Kalau sekarang mungkin itu apa namanya? Kita minta solusi sama minta dana. Ini sambil minta sarannya. Iya. Silakan Pak De, kalau mau ngerokok mau ngopi santai aja Pak De. Pokoknya kalau saya paling minta saran, kalau dana jangan diharap. Allah alam ini. Kalau bila perlu aku minta. Memang jiwa preman dia sampai tua itu kan dia. Jadi itulah pesanan aku. Kalau Iya. memang kamu mau menegakkan Irsam ditegakkan, ya, dipikirkan tempat lapangan. Kemarin aku suruh bangun di sebelah rumah saya. Oh, lapangan itu. Iya. Lapangan bola voli kan. Tetapi nimbun itu. Oh, iya. Ya itu. Banjir. Kalau mau buat di atas banyak nebang kayunya, banyaknya. Nebang. Kalau di belakang nggak mungkin, nggak mau belakang nian tuh. Aku siap mau sekolah pun aku kasih sekolahan. Di jalan itu aku bukan jual, tanya tuh. Jalan tuh aku kasih 100 kali 3 meter tuh. Iya. Sudah aku tanda tangani tuh tanah tuh. Berarti memang jiwa-jiwa untuk masyarakat, untuk pemuda. Pak, Karena ini apa? Luar Itu biasa. Kan harapan masa di sananya bisu yang diharapkan tuh, bukan? Masa di sananya. Ya heran lah. Oh, berarti persiapan. Nah, itu yang diharapkan. Iya, persiapan. Bagus. Istilahnya buat tanah saya, aku dapat pahala juga. Iya, wah. Luar biasa. Jangan mikir duit. Iya, Kalau iya. duit itu dipegang habis. Iya, betul. Tapi kalau itu selama diliwatin orang masih dapat bagian saya itu. Betul Pak De, betul. Ini enggak jatah nanam sawit sampai nyerang teman tanah orang. Agak jauh pembahasan kita nih. Itu Balik lagi Pak De. Balik lagi ke Irsam aja Pak De. itu sama kan mendidik pemuda juga itu. Iya, Jangan sampai yang begitu kan. Iya, betul. Masuk itu Pak De. Sangat terbuka. Selanjutnya Pak De, tentang kepemimpinan sampean. Sampean itu kan memimpin jadi ketua itu kan sudah cukup lama ya kan? Itu ada nggak keluh kesahnya di situ? Kalau saya nggak ada. Nggak ada, berarti semuanya nurut. Nurut. Nggak perempuannya nggak laki-lakinya nurut. Ayo besok malam gotong royong buat jalan di atas masjid, pindah jalan. Berangkat laki gitu. perempuan semuanya. Nanti kalau memang dana di bandara sudah nggak ada duit, ya aku mintalah ke warung kan. Iya. Ke warung, tolong mohon ini untuk pemuda kopi sama teh. Oke, Siap. Bu Paidan yang siap terus. Iya, emang luar biasa. Mudah-mudahan itu ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang luar biasa. Ya, perjuangan tuh harus. Memang kita kalau memikirkan
rugi duit, rugi waktu. Memang rugi. Ya. Tapi kalau menurut rugi, kapan maju di kampung kita? Ya. Nggak akan maju. Namanya hidup itu pertaruhan kan kayak gitu kan. Iya, kita bertaruh masalah itu demi orang banyak. Insya Allah majulah. Iya. Itu terang. Paling ramai dulu Irsam. RW ramai sampai iri. Oh. Ya paling ramai Irsam. Oh, iya. Ya nampaknya sama, Pak De. Nah, sekarang inilah yang melempemnya. Sekarang. Oh, itu. Ya itu karena beda zaman, Pak De. Kan kayak gitu. Di segi olahraga, segi MTQ, RW 1 lah, nggak ada yang lawan. Sekarang ngaji pun. Itu terus terang. Berarti memang dulu panitia MTQ itu memang kebanyakan diambil dari Irsam, Pak De. Iya, tapi kadang-kadang ada yang dari desa kan. Karena waktu tingkat kecamatan, ya aku bukan nyombongan lah. Anak saya dari Rina, Wawan, Yuni itu kalau megang juara kecamatan nggak terhitung. Boleh ditanya orang itu. Anak aku tiga-tiganya. Nampaknya didian Pak De ini agak keras ini. Loh, ya kalau bisa kita jadi, apalagi jadi ketua pemuda. Kalau kita nggak bisa mengarahkan, bukan ketua lagi. Iya. Itu harus bisa mengarahkan jalan baik. Ya kita berbuat jelek, cukup di kita, jangan mengajak orang lain. Jadi kalau berarti ini motivasi dari Pak De ini, kalau mau jelek ya dewek, ya diri sendirilah kalau mau jelek, tapi kalau mau bagus, ayolah ngajak-ngajak kan gitu. Anak saya sendiri lah, ya kita jangan rusak cukup orang tuanya, anaknya jangan. Didikan utama tuh ke anak tuh. Ya, anak orang pula kan. Tapi jangan keras, kalau keras nanti orang tuanya nggak terima pula. Ya, betul. Kita secara bagaimana baiknya merayu. Itu sepil Pak De. Kasih contoh sedikit caranya itu tadi Pak De. Misal seandainya saya itu di ranahnya anak buah Pak De di dalam Karang Taruna. Saya itu kok males nimbrung ke Karang Taruna. Tuh kayak mana Pak De caranya? Ya ditanyain masalahnya di mana. Oh, berarti dia datangi ke rumah sambil ngopi. Datang ke rumah. Masalahnya apa kok kamu nampaknya kurang nian semangat kamu ke pemudaan. Kamu seorang pemuda tuh harus giat lah di pemuda ini. Kapan desa ini bisa maju dari pemuda katanya. Dia kan tiap hari gitu kan risih lama-lama. Iya. Tiap malam didatengin main. Ya malam hari sih daripada aku pening, datang aja lah kayak gitu ya Pak De. Ikut ya. Allahu Akbar. Itu harus pintar memang. Iya. Pintar merayu. Memang sepertinya kalau sampai 60 anggotaan itu yang aktif, habis itu kalau kegiatan-kegiatan yang bersifatnya gotong royong semuanya nimbrung, itu berarti jiwa rayu Pak De itu luar biasa. Ya, kita itulah jangan takut capek. Ya. Kerja saya terus terang dulu kalau kerja saya satu aku lawan 3 orang kerja tuh. Dulu Pak De itu. Tapi aku kalau ngeluyur diajak poli diajak apa, aku gerakin apa yuk main poli. Iya. Diajaran terus ada sambung apa. Kita taruh ke RW 1 atau RW 4, RW 3 nah, sampai ke Buntang dulu. Iya. Nah itu ayo kita gerakin. Nah, uang minyak kadang uang minyak nggak ada. Ada minyak. Kadang aku pinjamin kampasnya Cikmat tuh aku bawa. Berarti kayak mana caranya berangkat ya, berangkat. Gitu, ya, Iya. Supaya dia senang kan. Pemuda tuh kalau pemuda sekarang ini yang penting dirayu tadi lah, rayuannya yang penting. Iya. Kalau kita secara paksa nggak akan jalan. Pasti mental gitu ya Pak De. Mental. Aku dipaksa-paksa lebih baik berhentilah. Iya, betul. Tapi kalau dirayu, ditanyain masalahnya apa. Kita menegakkan kampung kita sendiri, mosok malas-malesan supaya maju kampung kita nih. Iya, betul. Kapan majunya kalau begini terus? Insya Allah jalan. Iya. Itu tadi strategi, salah satu contoh strategi. Tapi utama ya kita sanggup mengeluarkan anggaran itu tadi. Ayo. Dari kantong pribadi Pak De. Iyalah. Waduh. Assalamualaikum. Seperti kita ngundang orang bulu tangkis dari 7 ke pasti kita ngasih makan. Jelek-jeleknya mie telur pasti. Ya. Minum kopi atau teh apa susu. Itu kalau di pihak panitia nggak ada duit ya mau tak mau lah kita.
Oh. Nah, paling tinggi 20.000, 30.000 cukup lah. Iya, iya. Zaman dulu tapi kalau sekarang enggak cukup. Iya. Kalau dulu 30.000 tuh cukup. Iya, berarti Itu jiwanya kita di organisasi kan itu. Cuma pesan aku dulu kan anak Pak Porwadi itu sing imi mau saya rangkul. Ya itu tadi strateginya dengan kata-kata itu tadi ya Pak Iya. Ayo gitu diajak terus Jangan gitu. pandang aku bukan lah ini organisasi nggak memandang agama. Oh. Kalau pemerintah negara Indonesia kalau di pegang agama banyak Kristen, ada Hindu, Buddha nggak Iya. jadi kalau Islam semua. Iyalah organisasi nggak pandang agama. Iya betul. Mau itu betul, Cina mau apa terserah yang penting mau di organisasi. Itu yang penting itu. Jangan dipandang itu orang Kristen jangan. Nggak akan maju dah. Iya betul. Memang di kampung kita nggak ada Kristen kan. Nggak ada. Saya curiga sama Pak Denny. Apa ini hanya pemikiran saya? Ini saya tanya, mohon maaf ya Pak Den. Pak Den dulu centeng Pak Den. Enggak. Apa premannya Jangga Baru? Ada centeng lah. Iya. Kok antusiasnya baik habis itu semuanya oke gitu. Apa Iya. cara merayu Pak D itu tadi mungkin dah? Iya, merayu iya. Rayu iya, coba jalan. Kalau ada orang kampung lain ngacau, ya kita harus ngadepi. Apa kemauan dia Iya. Pernah bertanding di Luncuk tuh. Aku petinju dewek, kawan dulu aku petinju dewek. Aku layanin semua. Berarti berani maju di depan apapun itu kan. Apapun itu terjadi, aku yang di depan. Iya. Kalau aku sudah nyerah baru Iya. aku bukan ngomong kalau perempuan lucu terus terang kalau aku ya sampai sekarang Iya, masih berkawan gini. masih nyerah. Apalagi sekarang di situ guru silat adik aku pula. Iya. Jadi kalau perempuan lucu jadi tim sukses itu takut dengan aku. Iya. Oke Pak D, nampaknya sudah panjang kita pembahasan kita tentang Irsam ini kan. Ya. Habis itu Pak D, tentang Irsam yang sekarang. Ya. Saran dari Pak D. Pak D ini kan sebagai bisa dikatakan pendiri Irsam dulunya kan seperti Generasi itu. tua lah. Ya generasi tua, generasi zaman dulu. Saran untuk Irsam yang sekarang tuh Pak D. Pertama dikumpulkan dulu pemuda itu, ditawarin. Nah, yang masuk anggota ya langsung ditulis. Nanti dibentuk ketua siapa, sekretaris siapa, bendahara siapa kan. Nah itu ketua 1, ketua 2. Itu kalau sudah dibentuk, nah itu baru angkat bagian humas. Itu humas harus pasti itu. Humas itu orangnya harus pintar. Namanya hubungan masyarakat kan, harus pintar ngomong. Merayu gitu ya? Merayu, itu namanya humas. Kalau humas itu harus pintar orangnya. Ya orang pintar tapi yang penting dia pun bisa berkawan lah. Ya. Bermasyarakat pintar kan itu. Nah, itu kalau dibentuk humasnya kan. Nah, kalau seksi-seksi itu nomor 10 lah itu seksi-seksi itu. Yang penting itu tadi lah. Ketua 1, ketua 2, sekretaris, bendahara, humas. Berarti disolidkan lagi itu ya Pak D. Ya. Gitu. Nah, dipanggil kan. Yang agak tua-tua tuh nggak masalah. Ya. Iya. Oke Pak D, terima kasih Pak D atas sarannya yang telah Pak D berikan untuk kami generasi sekarang. Mudah-mudahan apa yang Pak D harapkan bisa kami wujudkan sebagai generasi majunya sekarang kan seperti generasi itu. penerus. Ya, generasi penerusnya. Terima Kemudian kasih. bila mana aku diperlukan, aku siap. Ya. Pokoknya kalau ada keributan, hajar. Pak D kita panggil. Terima kasih, saya Ahmad Fadila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak D. Ngopi dulu. Ya. Dari tadi suruh ngopi nggak mau. Aku udah bisa manas. Ngopi itu buat pagi sampai sore.